nggak pernah bawa Alkitab, karena saya khawatir Alkitab saya beda sama Alkitab saudara-saudara di tempat ini. Soalnya Alkitab saya kalau saya baca, kenyataan terjadi. Alkitabnya ya dan amin pasti terjadi dan harus terjadi. So karena saya profesinya pengacara, saya minta kita sepakat dulu. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu perkataan Tuhan? Siapa yang percaya bahwa firman itu pasti terjadi dan harus terjadi? Kalau sudah sepakat, berarti apapun yang saya ngomong dari firman Tuhan harus percaya ya. Sepakat nggak? Hari ini Father Day. Kami punya Bapak yang hebat. Bapak kami selalu mengajarkan kami hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau ketemu kami itu kayak 11-12. Tahu 11-12? Mirip-mirip semua. Ya. Karena Papa kami mengajarkan kami banyak hal. Salah satu yang diajarkan Papa kami adalah hal jujur dengan diri sendiri. Pada waktu kami masih kecil, kami sekolah, kami dapat nilai 9-10, Bapak saya bilang gini, ini nilai hasil apa nih? Hasil nyontek. Kalau dapat nilai 4-5, Bapak saya tepuk tangan. Aduh, anak Papa pinter, hasil kerja sendiri. Jadi, kami tidak merasa perlu mendapat nilai 9-10 dengan nyontek. Kami bisa menjadi diri kami sendiri. Papa saya selalu bilang, hati kamu, pikiran kamu, dan mulut kamu harus sama. Dan kami menjadi diri kami sendiri tidak ada batasan. Sehingga kami tidak punya boundary gitu. Kami juga tidak punya rasa takut. Bapak saya cuma mengajarin kami baru boleh takut kalau kami salah. Dan Bapak kami juga mengajarkan kami bahwa kami boleh berbeda dengan siapa saja. Karena setiap kami adalah unik. Setiap kami adalah spesial. Contohnya Bapak saya panggil saya. Anak saya yang paling cantik sedunia. Papa saya nggak bohong loh. Karena saya anak perempuan satu-satunya. Halo. Nah, seorang bapak mempunyai peran yang sangat penting buat setiap anaknya. Dari kecil, Koko Ahok udah dibilangin, satu hari kamu jadi bupati, jadi raja di tempat ini. Umur 5 tahun dia sudah pesan sama semua orang. Kalau ke Belitung, sapam-sapam yang sudah tua di airport tahu, karena bapak saya sudah bilang, jagain ini calon bupati kamu. Waktu itu bapak saya cuma tahunya bupati. Saya dari kecil disuruh tante-tante saya, om saya, semua panggil saya Chong Sepo. Artinya ibu pengacara. Ya wow, bapak saya belum di dalam Tuhan, halo. Bapak saya terima Yesus umur 64 tahun. Saya mau bicara tentang kuasa perkataan. Dan kuasa seorang bapak. Bapak saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi dia seorang yang sangat profetik. Dan dia seperti bisa melihat masa depan. Dan dia melamarkan masa depan untuk anak-anaknya. Dan dia memperkatakan masa depan anak-anaknya. Kami jadi seperti yang bapak kami mau. Tidak ada satu pun yang tidak jadi. Bapak saya bilang anak saya minimal S2. Kami semuanya S2. Bapak saya bilang semua keturunan saya akan menjadi berkat buat bangsa ini. Dikasihlah nama cahaya purnama. Cahaya dari cahaya matahari, purnama dari bulan purnama. Yang selalu memberi sinarnya kepada semua orang tanpa memilih suku, bangsa ataupun agama. Itulah keturunan-keturunannya yang Bapak saya harapkan terjadi. Itu bapak saya. Dia memimpikan anaknya menjadi perkasa di bumi. Bagaimana dengan firman Tuhan di Mazmur 112, 128. Dikatakan keturunan orang benar itu akan perkasa di bumi, bukan? Halo? Nah bapak saya nggak ngerti firman. Tetapi dia percaya dan kita percaya. Ketika kami percaya, apapun kata bapak kami, sehingga ketika kami tumbuh dewasa, kami suka mencocokkan. Ini cocok nggak sih dengan perkataan bapak saya? Terus kalau nggak cocok kita nggak beli. Contohnya orang bilang begini, aduh kamu ini minoritas, kamu ini keturunan, jangan sembarangan, bla bla bla. Kita bilang kita nggak merasa minoritas tuh. Papa saya bilang kamu orang Indonesia. Punya hak dan kewajiban yang sama di bangsa ini. Jadi kami eng gitu kan. Orang bilang, you mesti takut, mesti keturunan, mesti begini. Yang nggak merasa bagaimana ya? Karena dari kecil kami didoktrin sama bapak saya. Nah, setelah kami dewasa dan mengenal kebenaran firman Tuhan, kami mulai mengerti bahwa kalau kita mau hidup penuh dengan kemenangan sebagai orang Kristen, kita mesti dengar apa kata Bapa di surga tentang kita.
Bukankah Yesus selama di bumi dia itu dengerin apa yang dilihat dan dengar dari Bapaknya, betul? Kalau Yesus saja kayak begitu, masa kita gagak? Emang kita lebih hebat dari Yesus? Nah, Bapak kami menuntun kami soal kejujuran. Tadi kan sudah ngomong kan, Bapak saya bilang kalau kamu bohong, ya, kalau kamu nyontek, kamu bukan lagi bohong sama guru kamu bukan lagi bohong sama teman kamu, bukan lagi bohongin orang tua kamu, tapi kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Di dunia ini nggak ada orang paling botol, tahu betul? Bodoh dan tolol. Kecuali orang yang menipu dirinya sendiri. Kalau mau tipu orang lain ada cuan. Betul? Ya dong. Bego banget. Ya kan bego aja gak cukup. Botol kamu kalau menipu diri sendiri. Betul? Nah apa hubungannya dengan kita hari ini? Jangan jadi orang botol, bilang sama kiri kanan. Jangan lagi menipu dirimu sendiri. Mari kita buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tadi sudah janji kan kalau firman Tuhan harus nurut. Kalau enggak kita bubaran, saya pulang aja. Halo, Yakobus 1:22. Saya harus ngomong cepet-cepet ini udah setengah jam soalnya. Ya. Terus apa dibilang? Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Halo. Bilang kiri kanan, jadi pelaku firman. Jangan jadi pendengar aja. Botol lu. Halo? Nah kau pulang dari sini nggak praktek, namanya botol. Ya, yang rugi siapa? Diri sendiri, menipu diri sendiri kan botol banget. Benar nggak? Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Sekarang kita balik lagi ke firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kita? Siapa di sini percaya mereka ini keturunan Abraham? Oke, kita buka Kejadian 24 ayat 1. Pengen seperti ini? Apa isinya? Abraham telah menjadi apa? Dan apa? Punya segala-galanya. Halo? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Punya semua-semuanya. Keren gak sih? Halo? Aduh, kamu mau gak punya segala-galanya? Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri, merampas dan tetapi Tuhan datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala. Halo? Sekarang Tuhan datang gak dalam hidup kita? Dia hidup gak di dalam kita? Terus kamu udah punya segala kelimpahan belum? Entar dulu. Kenapa kita belum? Karena mungkin kita belum menjadi pelaku firman. Kita mesti jujur-jujuran. It's a Father Day ya. Saya mau bicara tentang Bapak kami, tentang Bapak kita di surga. Bapak saya, waktu saya masih kecil. Kalau suka nonton YouTube-nya Ahok, lihat di waktu dia debat publik yang terakhir, ada yang nonton? Ada? Dia ada cerita nggak tentang adik perempuannya yang nakal, yang berantem? Saya ini kesayangan bapak saya. Sebetulnya bapak saya sayang semua anaknya. Cuma saya selalu bilang, I am the favorite daughter. Orang bilang, emangnya Tuhan cuma punya kamu? Ya salah sendiri, kenapa lu nggak ngaku? Halo? Saya selalu merasa kesayangan. Dan semua karyawan papa saya selalu bilangin, awas lu ya. You nggak baik-baik sama saya, tak aduin bapak saya. Di rumah saya dikenal tukang ngadu. Nah saya itu waktu kecil nakal. Berantem sama orang, saya disilet. Bapak saya ngamuk berat. Waktu dia tahu saya disilet, dia bawa satu truk polisi. Dan di sekolah itu saya kelas 3 SD waktu itu. Kelas 3 SD, udah perkelahian massal. Terus bapak saya bilang gini, siapapun yang jama anak saya masukin penjara. Waduh, saya udah kayak kepala gede. Terus semua orang saya pukulin pakai kayu penggaris panjang. Pak, semua orang saya pukulin. Ada nggak yang berani balas? Takut sama saya?
Takut sama siapa? Bapak saya. Bapak saya baru salah satu orang terkaya di Pulau Belitung. Sekarang kenapa saya perlu ngomong ini? Supaya kita punya mental yang berbeda. Saya tumbuh besar dengan mental yang berbeda. Saya tahu bahwa bapak saya berkuasa. Saya pukulin semua orang, gak ada yang berani balas. Pada waktu Koko Ahok dan kami terjun ke dunia politik, saya mengerti firman Tuhan yang berkata, jangan jamah oleh yang kuurapi. Kita ini biji mata kesayangan Tuhan. Saya akan buktikan nanti dengan slide-slide. Semua orang yang nyerang Koko Ahok secara langsung, mereka semuanya ngalamin hal yang sama. Halo? Lah anak kesayangan Tuhan. Orang bapak dunia aja anaknya, coba ada yang punya anak di sini? Sini anaknya, tak pinjem tak pukul. Yang marah siapa? Halo? Jadi orang kau jahat sama Ahok. Saya cuma pergi ke surga, saya ngadu saja. Halo? Soalnya begini, di rumah kakak saya itu pada baik-baik. Diapain orang gak ada yang ngadu. Saya yang pergi ngadu. Selalu teman saya bilang, aduh celakalah kalau Vivi sudah tahu katanya. Kakak saya dipukul ya sama suster ya. Diam aja. Saya kalau susternya baik, saya bilang gini, kita punya II itu. Saya ngadu loh. Itu ya II main pukul. Besoknya dipecat aja. Halo? Jadi di rumah sudah terkenal tukang ngadu. Kalau begitu saya bilang, saya ngadu sama Tuhan. Udah tiarap semua. Kenapa saya perlu keberanian datang ke tata kasih karunia Tuhan? Karena saya punya pengalaman dengan Bapak yang baik. Bapak saya itu didatangin bupati, didatangin pejabat, orang-orang hebat ke rumah saya sawon. Bapak saya lagi duduk di ruang tamu, saya cuma masuk, Papa, stop lu Papa saya. Saya datang duduk di pangkuannya, kucek dia punya rambut, pegang-pegang dia, nggak apa-apa, Papa saya terus langsung kenalin saya. Habis itu biarin saya ngoceh-ngoceh. Jadi saya mengerti, saya bisa interrupt surga kapan saja saya mau. Halo, anak kesayangan. Kalau kamu nggak merasa anak kesayangan, kamu rugi sendiri. Halo. Kita akan berani datang kepada Tuhan kalau kita tahu dia Bapa yang baik. Nah, apa yang terjadi dengan kami satu keluarga? Kami tumbuh besar dengan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dia Bapa yang baik. Nah, saya akan buktikan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu saya nggak banyak, tapi nanti saya akan cerita-cerita, saya akan tunjukkan firman-firman Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kami. Mungkin sudah banyak yang nonton dan banyak yang baca di YouTube. Ya kan? Saya ini orangnya imannya GR. Tahu GR? Lebih baik GR daripada minder toh. Waktu saya pergi ke Billy Graham The Cove, berapa puluhan tahun yang lalu, itu ada Alkitab terbuka. Kalau Alkitab terbuka kita baca, anggap aja itu buat kamu gitu loh. Ganti dengan nama kamu gitu loh. Halo? Nah sekarang kalau bapak kamu kaya, terus punya harta banyak, kamu bilangnya, nggak mau, saya nggak mau terima warisan, buat saudara-saudara saya yang lain. Apa benar begitu? Banyak orang datengin saya, saudara beradik kan rebutan harta itu. Halo? Nah sekarang Bapak kasih begitu banyak janji kejadian sampai wahyu. Kok nggak dipelajarin? Kok nggak diklaim? Kok nggak diminta? Botol kamu. Halo? Itu janji buat siapa? Ya gitu dong. Masa cuma buat saya? Ya kan? Yang rugi siapa? Ya kamu. Nggak tahu hadiahnya apa, nggak tahu warisannya apa. Ya ilah. Terus ngapain jadi orang Kristen ya? Terus apa yang terjadi? Kita buka firman nih. Ketemu Yesaya 60. Bangkit dan jadi terang, kemuliaan Allah telah turun atasmu. Yesaya 60 ayat 19. Matahari bukan lagi terangmu, bulan bukan lagi terangmu, tetapi aku Allah sendiri yang menjadi terangmu. Wih. Saya bilang, Tuhan, itu nama keluarga saya. Cahaya purnama, bulan purnama. Terus saya nambahin sendiri, saya pulang-pulang. Saya bilang, Koko. Tuhan tuh mau pakai
kita satu keluarga loh. Nama kita ada di Alkitab. Cahaya Purnama. Lah bayangkan, kalau terang itu datang, gelapnya pergi tidak? Halo? Kalau nggak percaya, nanti pulang ke rumah, lampu gelap-gelap, yuk datang. Puk, nyalain lampu. Seketika nggak gelap itu pergi. Makanya saya nggak pernah usir setan. Saya bilang begini, saya terang setan sebelum saya datang, udah pada nyingkil, udah pada ketakutan. Saya ini terkenal Ghostbuster. Sampai kakak ipar saya, Ibu Veronica, ngomong sama Ibu Ana, Ibu Presiden. Dia bilang, Bu, di mana rumah Uncle Sufi aja tidur di situ. Pergi semua setannya. Serius sih, saya pernah dites di Pangkal Pinang. Wali kotanya nggak pernah berani tidur di situ. Saya ke sana, saya bilang, mana rumah uncle-nya, kamar uncle-nya di sini. Ya sudah, saya tidur sini aja. Terus teman saya, Ibu Pendeta di Pangkal Pinang bilang, Vivi ditemenin, kalau ditemenin nggak aci, saya bilang. Itu ya, sekda, wali kota semua tungguin depan pintu saya. Pagi-pagi saya bangun, terus ibu bisa tidur? Bisa? Nggak ada yang ganggu, mana berani. Kenapa? Karena saya percaya saya terang. Saya datang gelap harus pergi. Tunduklah pada Allah, maka lawan iblis, dia akan idih. Yakobus 4 ayat 7. Halo? Ngerti nggak sih? Kamu nggak tunduk sama Allah, kamu takut iblis, kamu yang lari. Halo? Nah, satu lagi. Wahyu 12 ayat 11. Dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian kita, iblis kenapa saya begitu berani? Nah, waktu itu zamannya Musa, cuma darah domba ditempel di depan pintu. Malaikat maut lewat nggak? Berani mampir nggak? Idih, berani mampir nggak? Kamu punya darah Yesus tidak? Pejamuan kudus darah Yesus. Bayangkan satu badan kamu darah Yesus. Kan katanya minum darah Yesus. Betul? Halo? Saya bayangin seluruh darah saya penuh dengan darah Yesus. Cuma di depan pintu aja. Itu darah domba. Iblis aja takut. Nggak berani masuk. Apalagi darah Yesus. Halo? Mana berani iblis datang mencuri, merampas, dan membinasakan? Mana berani dia mampir dekat-dekat kita? Gak berani. Kalau sudah begitu, kenapa takut? Halo? Mati aja beruntung. Itu kan kata Koko Ahok. Betul? Makanya saya bilang nanti kalau saya meninggal, jangan bilang turut berduka cita ya. Selamat pindah rumah baru. Lah ada orang di sini jemaat pindah rumah baru dikirimin bunga turut berduka cita. Kebangetan ya kan? Kalau saya pulang ke rumah surga, rumah gede katanya bagus. Masa ditulisin turut berduka cita? Halo, pernah mikir gak sih? Makanya ubah gaya hidup ya. Teman saya bilang, Vivi lu jangan gila lu Vivi. Saya kasih tahu dari dulu juga lu udah gila. Saya akan buktikan kamu gila. Perawan melahirkan. Masuk akal sehat tidak? Dokter bilang bisa nggak? Nggak bisa. Wanita sudah menopause umur 90 tahun. Nenek-nenek di sini ada oma-oma, oma sayang. Ada oma umur 70 tahun. Hah? 80? Iya, oma berdiri, oma berdiri. Tolong oma berdiri. Kabar baik, oma masih mau punya anak? Lah bisa. Sarah umur 90 tahun punya anak kok. Ya kan? Ya nggak apa-apa, mau punya anak apa enggak? Saya cuma tanya. Duduk aja Oma ya. You see? Kenapa kita ketawa? Kita udah kayak Zakaria. Zakaria didatangin malaikat. Zakaria. Doamu dijawab Tuhan. Ih, gimana mungkin? Bisu aja lah. Betul? Kita tuh banyak jadi bisu. Kenapa? Kita udah doa, kita minta, kita nggak percaya. Padahal ada contekannya. Contekannya siapa? Abraham. Halo? Makanya kenapa kami sekeluarga berani? Kami tinggal nyontek dari Alkitab. Coba, Ahok masuk penjara pun ada ceritanya Yusuf.
Lah Yusuf difitnah masuk penjara toh. Keluarnya jadi apa? Rahasia kita. Kalau begitu sedih nggak, bingung nggak, stres nggak? Kagak. Kita hafal Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Lalu kenapa bingung? Nah ini yang lebih sakti lagi. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus masih sama dulu, sekarang maupun. Kalau dulu Dia bikin mujizat, sekarang bikin mujizat tidak? Halo? Orang bilang begini, Hok. Lu jangan gila lu, Hok. Lu tahu, lawan lu begitu banyak. Ketika orang jahatin kita, saya bilang, Tuhan kasih saya ayat di mana ya Tuhan ya? Ceplak, Mazmur 37. Orang-orang berkompotan menentang Tuhan dan orang diurapinya. Tuhan gimana? Tuhan ketawa. Terus saya mulai ketawa. Saya ketawa. Terus saya berdiri di rumah saya bilang ini, siapapun yang berkati kami diberkati. Siapapun yang kutuk kami dikutuk. Orang menyerang kami satu arah, tapi lari daripada kami 7 arah. Tuhan, I will stand still only because you will fight for me. Halo, saya punya pengalaman bapak yang baik. Orang pukul saya, bapak saya bawa polisi. Saya bayangin sekarang kalau orang pukul kami, bapak saya bawa malaikat. Lah saya tidak mari mengarang. Bacalah Mazmur 91. Tuhan kalau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang 1.000 lebah, 10.000 lebah. Nggak kenapa-napa, aku cuma nonton. Halo? Gayanya gitu dong, aku cuma nonton. Halo? Benar nggak? So masalah kita di mana? Orang bilang, aduh ibu tahu apa yang terjadi. Saya bilang, saya kasih tahu kamu apa yang terjadi. Pada waktu Koko Ahok, ya, karena saya sebenarnya ceritanya banyak sekali ya, cuma waktu ini loh, waktu. Oke, saya tayangkan saja ini ya. Pastor Z ngundangnya sebentar. Sorry, bercanda. Oke. Pada waktu Koko Ahok itu dilaporkan ke polisi. Dibilang melakukan penistaan, penghinaan terhadap agama. Saya lagi terbang ke Freeport untuk khotbah Natal di sana. Ini tahun lalu, 2016, Desember. November. Mereka lebih cepat karena Desember mereka udah bubar. Ya. Waktu itu kasusnya masuk. Terus kami terbang itu dari Halim karena pesawat khusus. Ke Freeport langsung. Dan saya duduk di samping, jadi gini, kalau duduk di sebelah sana nggak lihat gunung-gunung, duduknya sebelah sini. Terus saya tahu hari itu polisi itu akan mulai gelar perkara seperti itu dan akan udah selesai gelar perkara, mereka akan menentukan ini naik ke tingkat penyidikan atau tidak, jadi tersangka atau tidak. Tapi pagi-pagi, saya waktu lewat, saya lihat gunung-gunung. Langsung firman Tuhan muncul di kepala saya. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku datang? Pertolonganku datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu Tuhan kasih tahu saya bahwa pertolongan saya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seketika itu saya tahu ini Allah yang paling dahsyat, yang paling luar biasa ada di pihak saya. Dia bisa bilang dia Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Sama. Tapi ketika dia bilang saya Allah yang menciptakan langit dan bumi, perhatikan baik-baik. Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang terjadi? Dari yang tidak ada menjadi ada. Halo? Allah yang sangat dahsyat bisa mengubah keadaan. Seketika. Kalau Allah yang ciptain langit dan bumi yang jadi penolong saya, kira-kira saya eng-eng enggak? Popeye makan bayam. Halo, saya langsung teks Koko Ahok. Karena saya tahu dia bangun pagi. Jam 4.30 Koko Ahok sudah bangun dan dia sudah berdoa.
Jam 5.30 biasa dia udah baca WA. Saya langsung teks dia. Saya bilang, Koko, ini janji Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Settle. Sukacita. Seketika itu juga jam 9 hari yang sama kita dapat berita bahwa Koko Ahok sudah dijadikan tersangka. Tapi hati kita sudah tenang. Dapat contekan. Makanya dikatakan bahwa ketika kita punya masalah apapun, ya, nyatakan segala hal di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita dikasih contekan, tenang nggak? Kita dikasih garansi. Apa yang terjadi? Next slide ya. Oh, saya dikasih tahu pencet sendiri. Nah ini ayatnya ya. Terus, nah ini yang luar biasa. Kami dibawa ke Grassberg. Grassberg itu puncak tertinggi di seluruh Indonesia, bahkan Asian Pacific itu ada di puncak Freeport. Saya lagi berdoa di situ dengan teman-teman, lagi nyanyi-nyanyi. Terus teman saya foto gitu aja, ceklak, foto gitu aja. Pakai HP-nya. Dia lihat itu ada sapam yang security yang fotoin kita kan. Terus tiba-tiba teman saya kasih lihat saya fotonya. Terus Tuhan bilang, tangan Tuhan pegang kamu. Itu muncul tangan loh. Dan itu saya yang di sebelah itu. Hah? Oh, enggak, sebelumnya itu yang jangan di next. Lihat enggak tangan Tuhan di sini foto saya? Ada tangan di sini. Ini next ya. Oh, belum. Ini. Kok terbalik? Bagaimana ya? Satu lagi. Nah, ini, tolong stop di situ, jangan diapa-apain. Lihat enggak ada tangan dari bukit? Kayak ngasih box. Halo? Nah, ya kan? Saya enggak terlalu ngerti. Karena saya lawyer, ya, karena saya pengacara, saya harus punya 2 evidence, 2 bukti. Terus waktu kita nyanyi itu ada satu tangan kayak kasih box, di dalamnya kayak dikasih kunci gitu. Terus tangan saya tuh ambil kayak gitu. Itu aneh sekali. Ini fenomena alam dan mereka bilang di situ memang banyak gaib-gaibnya katanya gitu. Saya juga tadinya nggak percaya. Terus abis itu orang di Papua ngajak saya jalan. Nah apa yang terjadi? Saya bicara tangan dulu. Tiba-tiba di otak saya muncul tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya tahu tangan Tuhan lagi gendong kami, tangan Tuhan lagi pegang kami, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah. Tapi nanti waktunya kita baru lihat. Nah pada waktu Koko Ahok di sidang, di Jakarta terjadi satu fenomena yang aneh. Ternyata muncul pelangi, ya full pelangi. Terus sampai ada yang ada yang tulis seperti ini, ya. Ini terjadi fenomena aneh. Sorry, waduh, di mana tadi? Lalu, haleluya, boleh nggak bantu saya? Ini gaptek nih saya nih. Alamak, balik lagi di Kompas. Nah, ya lihat itu ada pelangi di situ. Terus coba satu lagi. Nah itu di Jakarta itu ada pelangi. Tuh di Kompasnya ditulis deh, baca nggak? Di situ dia bilang apa? Oke. Ada pelangi toh? Lihat nggak? Ya sudah. Nah apa yang terjadi? Tuhan mengkonfirmasikan kepada kami bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan fenomena alam. Dan Tuhan punya sense of humor. Kami ini dari negeri apa namanya? Negeri Laskar Pelangi. Nah kalau lihat pelangi itu Tuhan lagi ngomong apa? Aku ingat loh janjiku sama kamu. Janji Tuhan apa? Bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi akan menolong kami. Ya memang gak enak. Terakhir Koko Ahok juga tetap masuk penjara kan. Tapi sekali lagi ada contekannya siapa? Ya udahlah. Orang tanya sama saya, Ibu Vivi, Pak Ahok ini kehendak Tuhan
tanpa seizin Tuhan. Masuk penjara. Pertanyaan bagus kan? Terus saya bilang, emangnya gue pikirin, mau kehendak Tuhan, mau seizin Tuhan. Tapi karena you tanya, gue jawab. Jangan dikira gue bego kan. Saya bilang begini, kalau kehendak Tuhan, pasti di dalamnya atas seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, belum tentu kehendak Tuhan. Tak kasih contoh, saya bilang. Kehendak Tuhan, Yusuf itu dibuang. Yusuf itu masuk penjara, itu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan punya purpose, saya bilang. Tetapi seizin Tuhan, itu contohnya Ayub. Ayub itu seizin Tuhan. Iblis bilang, gua gangguin ya, boleh gak Tuhan? Minta izin, halo. Tuhan bilang, monggo silakan. Nah sekarang saya mau tanya balik sama kamu yang nanya. Mau kehendak Tuhan kek, mau seizin Tuhan kek, hasilnya apa? Promosi. 2 kali lipat pemulihan. Lebih baik, halo. Gue pikirin mau seizin apa kehendak Tuhan. Coba aja si iblis ganggu kita. Dia yang rugi bukan kita. 2 kali lipat pemulihan, betul? Penting kita perkatakan kebenaran firman. Penting attitude kita benar. Penting kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa rencana Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan? Halo, Yeremia 29 ayat 11. Ayub bilang begini. Dahulu aku dengar tentang kau, tapi sekarang mataku melihat. Tuhan itu harus dialamin, gak bisa didongengin. Makanya jangan jadi orang bodoh. Praktek firman. Mazmur 23 berkata begini, Tuhan adalah gembala. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. The Lord is my shepherd, I shall not lack any good thing, I shall not want. Bayangkan, nah kekurangan apapun yang baik. Keren gak sih? Halo? Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berani percaya dan taat sama Tuhan? Kita akan memakan yang baik di negeri ini. Yesaya 1 ayat 19. If you willing and obey, you will eat the best of the land, the good of the land. Betul tidak? Saya setiap kali mau makan gratis nih ya, saya cuma baca Yesaya 55. Hoi Vivi, makanlah minumlah gratis. Beneran, itu pagi siang malam saya ditraktir orang makan. Seriously. Lah ada ayatnya, kenapa bingung? Salah sendiri gak baca, makanya gak ditraktir orang makan gratis. Ya toh? Nah, saya suka terjemahan asal bebas saya. Itu artinya makan tidur, makan minum gratis toh. Halo? Terus apa lagi? Saya didatengin orang, ya. Orang tuh bilang begini sama saya, Ibu Vivi, saya ini perusahaannya tuh hampir mau bangkrut. Bagus toh, baru hampir mau bangkrut. Terus dia liatin saya bengong, anak kamu mati nggak? Ya amit-amit enggak lah. Istri kamu tinggalin kamu gak? Ya enggak lah. Ya sudahlah, gak ada apa-apanya. Saya bilang pulang sana pulang. Baca Ayub. Lah keadaan kamu baru mau hampir bangkrut. Apa susahnya buat Tuhan bikin kamu gak bangkrut? Orang udah bangkrut aja Tuhan bisa pulihkan 2 kali lipat. Halo? Bukankah Yesus masih sama dulu sekarang maupun yang akan datang? Kalau dulu dia bikin mujizat, sekarang dia bisa bikin mujizat tidak? Halo? Makanya Ahok dibilangin begini, Hok. Lu tuh Cina, lu tuh Kristen. Bagaimana 93% Muslim? Kenapa lu berani-beraninya jadi bupati di Belitung Timur? Kata Koko Ahok begini, pernah dengar gak cerita Daniel, Yusuf, Mesak, Abednego? Dari mana mereka? Babel. Ahok dari mana? Babel. God have a sense of humor. Budak 4 orang. Jadi penasehat raja, jadi governor. Masa Ahok, insinyur MBA, anak orang kaya, punya saudara lebih dari 100, melamar setingkat lebih rendah daripada gubernur, yaitu jadi bupati di Belitung Timur, gak keterima. Halo? Halo? Cara berpikirnya harus begitu dong. Halo? Saya ini anak siapa? Anak Tuhan. You mess up with the wrong person. You tabok anaknya, yang marah siapa?
Kasihan kan? Coba tayangkan itu video. Ada nggak judulnya yang Ahok lawan FPIK, lawan siapakah? Ada nggak judulnya di situ? Nggak ada. Waduh, saya nggak tahu juga. Oke, saya cerita begini saja. Apa yang terjadi? Ketika pertama kali Mordekai dan Esther punya cerita, tahu kan? Nah makanya, you tahu waktu mereka demo, kok Ahok di sidang setiap hari, mama saya itu bilang begini, Tuhan, itu Jumat, itu pengadilannya itu waktu itu masih di Gajah Mada. Jadi ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Itu kalau mereka attack kita di dalam, mati semua. Itu udah barakuda, tank-tank, polisi. Kita di bus bilang gini, gila, keren banget ya. Polisi di mana-mana. Kita jalan, saya sampai sikut, saya punya asisten namanya Bu Vina. Saya bilang, gila, kita ada di dalam kayak begini. Lucu ya, hebat ya, saya bilang ya. Pokoknya ketakutan, orang semua udah ketakutan. Mama saya pagi-pagi dramatis lagi. Tuhan, anak saya bukan cuma satu yang saya kasih. Ini ada dua. Kau mati dua-duanya loh Tuhan. Nah doanya kayak gitu mama saya. Ini keluarga tuh konyol banget kesannya ya. Habis kita udah didoktrin. Kalau mati masuk surga soalnya. Even Daud anak Koko Ahok yang paling kecil bilang begini. In the word aja udah kayak heaven. How much more the real heaven. Halo, waktu itu cicinya lagi di mobil itu lagi ngisi bensin. Cicinya main telepon kan. Terus kokonya bilang, Tania jangan main telepon. Nanti bisa kebakar, bisa mati semua. Daud bilang gini, it's okay Koko. If we die, we all go to heaven. Halo? Jadi bagaimana ya? Mati udah gak takut soalnya. Kan pergi ke surga, ke rumah Bapak lebih enak, lebih bagus. Terus Koko Ahok bilang begini, kalau mati kan beruntung, ya sudah gak apa-apa. Semua orang juga akan mati. Kalau saya mati gara-gara begini kan saya mati terkenal katanya. Ya benar juga. Saya bilang saya ikutan terkenal juga ya kok ya. Ya ceritanya kami siap mati lah hari itu kan. Tapi nggak jadi mati-mati juga. Akhirnya kami mengerti. Tanpa seizin Tuhan. Nggak ada apapun yang boleh terjadi dengan hidup kita. Lalu kalau begitu kenapa khawatir, kenapa bingung, kenapa takut? Halo? Bingung gak sih? Kita kalau lagi gak ada duit ya di rumah ya, kita langsung pergi cari burung. Kenapa kita pergi cari burung? Kita bilang gila burung, lu aja dipiara bapak gua, apalagi gua ya. Halo, benar gak? Terus lagi liatin bunga di padang-padang. Gila bunga aja Tuhan bilang lebih keren dari baju Salomo, apalagi gua ya. Halo, bukankah Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan kepadamu? Matius 6 ayat 33, betul? Halo, nggak usah khawatir. Makan, minum, pakai, alamak. Tuhan bilang, tambahin. Halo. Terus mau lebih keren lagi kalau kita banyak hutang. Bingung mau bayar. Kutip itu ayat Filipi 4 ayat 19. Teman saya tuh dia mau bisnis, dia bingung banget. Gue bilang, udah deh, lu nggak usah hafalin banyak-banyak ayat. Ini aja lu hafalin, masterin gue bilang. Jadi lu mau bayar karyawan, mau bayar apa, lu cuma doa gini saja. Nggak usah doa banyak-banyak, gue bilang. Apa itu betul, Vivi? Ya praktekin aja. Firman Tuhan susah jadi kok, bukan urusan saya. Saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan lu yang janji lu, bukan gue. Halo? Siapa yang harus melaksanakan perintahnya? Bukan gue. Lu yang ngomong Tuhan, bukan gue. Yang janji dong, yang menepati janjinya, betul tidak? Saya tahu bapak saya bukan a liar. Bapak saya kalau ngomong, dia tepatin janjinya. Bapak saya aja manusia biasa bisa tepatin janjinya. Apalagi bapak di surga, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang punya seisi dunia yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya waktu kecil aja berani bilang begini, kalau makan di restoran, saya makan aja ngajak semua teman saya. Saya bilang, om, nanti yang bayar bapak saya ya. Nama bapak saya Chung Kim Nam. Udah, saya pergi aja. Satu kampung kasih saya ngutang apa saja. Bahkan kalau itu polisi datang mau tilang,
Tante saya nggak berani ngantor saya bilang, tenang om, itu polisi semua minta duit sama papa. Saya datengin polisinya, saya bilang, om, saya mau pulang. Tante saya nggak punya helm, motornya nggak punya izin, tapi saya mau pulang. Nanti om datang aja ke rumah, saya kasih tahu papa saya biar kasih om lu duit. Jadi sekarang tante saya boleh antar saya pulang ya om ya. Dia bilang dari tadi kita tilang semua ngaku saudara Kim Nam, anak Kim Nam, begininya Kim Nam. Bagaimana saya tahu mana yang benar? Saya bilang begini saja om aja yang ngantar saya pulang. Nanti saya kenalin sama bapak saya. Halo? Begitu dong sama orang. Mau saya kenalkan sama bapak saya di surga. Yang bisa jawab semua doa. Yang bisa menjawab semua masalah kamu. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan menurut kita. If you know who your Father is, you are a different person. Saya mau tutup dengan ini, ya. Tinggal berapa menit soalnya. Cari mangsa. Ada suami istri yang sudah punya anak yang tampangnya baik? Kayaknya kalian berdua suami istri bukan? Punya anak? Belum punya. Mau punya anak? Sini tak doain. Ayo maju. Teman saya 11 tahun gak punya anak. Saya bilang mau punya anak? Sini tak doain. Emangnya gue pikirin doanya berhasil apa enggak? Tuhan ngasih tahu saya begini, lu doa-doa aja. Orang mau punya anak bukan hasil doa kamu. Itu karena Tuhan bikin dia punya anak. Saya cuma push dia aja, biar percaya loh. Orang saya doain mati ya biarin aja, Tuhan mau panggil dia pulang. Terus orang saya doain sembuh hidup, emangnya gue pikirin bukan saya yang nyembuhin juga kan? Siapa yang nyembuhin? Tetapi saya mau kasih tahu seriously ya darling ya. Teman saya 11 tahun gak punya anak, ada yang 8 tahun gak punya anak, ada yang 9 tahun gak punya anak. Tak doain hamil semua loh. Ya. Tapi saya selalu bilang, ada anak kecil tutup kuping ya. After that, I say, have a good sex. Terus teman saya bilang, tidak rohani. Saya bilang, iya, beneran. Kalau nggak have good sex, gimana mau punya anak kan? So I pray not only that, the love come back. Ya, so saya akan doain. So jemaat, arahkan tangannya pada. Bapak seperti Hana di Silo, demikian juga putrimu, engkau bukan Allah yang pilih kasih. Kami angkat segala duka cita. Tidak punya anak. Diganti dengan sukacita punya anak. Kandungannya terbuka di dalam nama Yesus. Sperm suaminya sehat. Sperm yang fast. Buah kandungan yang sempurna. Ketika mereka berhubungan. Suami istri. Tuhan kau hadir. Remember them. Make them punya anak. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalian sembuh kakinya in Jesus name. Amin. Ya. Nah, cari mangsa lagi. Ini mangsa yang baik ya. Tahun depan punya anak kasih tahu ya. Siapa suami istri yang tampangnya baik? Hahaha. You berdua suami istri bukan? Punya anak? That's good. Kayaknya dia itu kita panggil dia Agus, agak gundul sedikit. Mari sini, ya. Hei, ketawa itu obat yang mujarab loh. Keluarga kita bilang begini, kalau kita nggak laku jadi pengacara, nggak laku lagi jadi hamba Tuhan, kalau Ahok nggak laku jadi politician, kita mau buka tim rawak. Komedian, standing comedian, laku nggak? Lumayan ya, mari maju sini. Tolong siapkan Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Beneran ya, kamu bukan jago kungfu toh. Aman. Kalau di gereja baru, saya belum pernah khotbah, saya suka kerjain orang. Lumayan loh. Jangan nyontek sana, jangan lihat dulu. Nanti tayangannya.
Begini ya, kalau saya tanya suami kamu, kalau dia jawabnya benar, kamu bilang iya benar ya. Terus kalau dia jawabnya bohong, kamu bilang bohong lu gitu ya. Oke? Punya anak berapa? 2. Saya mau tanya, kamu pengen anak kamu lebih pintar, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat, lebih sukses, iya apa tidak? Yes. Hah? Ya. Benar? Benar. Mau lebih baik? Mau. Beneran? Ya. Terus kalau anak kamu salah, kamu gebukin? Diajar. Ya, tapi disayang toh? Ya. Nggak diusir kan, nggak No. dibuang kan? Ya. Benar nggak? Ya. Sayang toh? Terus anak kamu belum betul, kamu udah sediain? Yes. Contohnya, anaknya belum tahu mau kuliah, tapi uang kuliah udah disimpenin. Ya. Betul nggak? Betul nggak sih? Ya. Iya kan? Lu ya, bapak yang jahat. Enggak, bapak yang baik. Bapak yang jahat. Yes, you are. Ya. Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi bapak di surga. Ayo kita baca sama-sama, bapak yang jahat silakan baca. Matius 7:7-11. Ditayangkan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Camkan ini baik-baik di otak kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Bapa yang baik. Kalau Bapa dunia saja tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Ini ayat kalau kita baca di atasnya, Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, maka engkau terus ketoklah. Terus ayat yang ke-9, ke-8. Karena setiap orang yang meminta. Terus. Ya, yang ke-9. Terus. Nah, Tuhan bilang, kalau lu bapak yang jahat aja tau kasih yang baik buat anak lu, gimana gua? Aku ini bapak yang baik loh. Silakan duduk bapak yang jahat. Bapak ini seumur hidup dia akan ingat bahwa dia punya bapak yang baik di surga. Kalau kita tahu kita punya bapak yang baik di surga, adakah lagi yang bikin kita bingung? Adakah lagi yang bikin kita stres? Adakah lagi yang bikin kita takut? Halo? Kita punya Bapa yang bukan saja baik, tetapi sangat amat baik. Dia sudah mati di kayu salib untuk membuktikan kasih sayangnya pada kita. Dia sudah mati, gantikan kita. Apalagi yang tidak akan diberikannya pada kita. Kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Biarlah tentang Bapa yang baik di hari Father Day ini tertanam dalam hati dan pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sejak hari ini, katakan, aku minta, maka aku menerima. Aku cari, maka aku dapat. Aku ketok, maka pintu dibukakan. Kalau aku minta ikan, tidak mungkin aku dikasih ular. Kalau aku minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Bapakku, Bapa yang baik. Aku minta, dan dia akan memberikan yang baik buat aku. Halo. Setiap kali iblis mulai menyerang dan bilang, kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Sorry, saya anak. Pantas nggak pantas, saya menerima warisan. Saya anak. Suka nggak suka, saya anak. Dan kalau Tuhan bilang saya anak, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang bahwa dia Bapa yang baik buat saya. Dan saya tahu dia Bapa yang baik. Siapa anak Tuhan di tempat ini? Kamu bukan hanya anak Tuhan. You are favorite daughter.
favorite son of the God of the Most High God. Pada waktu Koko Ahok di sidang, kami selalu mengutip Yesaya 54 ayat 17. Tidak ada senjata yang ditempah kepada kami yang berhasil. Semua tuduhan-tuduhan yang dilontar kepada kami di sidang akan dibuktikan salah. Karena kebenaran kami berasal daripada Tuhan. Makanya ketika dia kalah, dia mendapat kiriman bunga. Ketika dia masuk penjara, orang menganggap dia pahlawan. Instantly dia terkenal di seluruh dunia. Halo? Dan saya mau tutup dengan ini. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan siapapun. Karena setiap kita Tuhan punya rencana yang indah. Saya ini pengacara. Saya ini lulusan UI. Saya merasa saya paling pintar di antara saudara-saudara saya. Jadi saya merasa saya yang layak dan pantas jadi pejabat. Karena saya lawyer. Halo? Lebih cocok toh? Dan saya orangnya sangat politik orangnya. Sangat diplomatis. Karena saya suka main catur. Dan saya sangat tikri. Saya main catur selalu menang. Makanya bapak saya bilang kamu jadi royal saja. Banyak akalnya. Apa yang terjadi? Saya bilang saya mau jadi pejabat. Koko Ahok itu guru sekolah minggu. Dia mau jadi hamba Tuhan. Jadi kita ini ketukar. Terus saya sempat iri dan marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pejabat. Tuhan bilang, tidak bisa. Terus Tuhan bukain ke saya. Vivi, Koko kamu gak suka kado. Gak suka hadiah. Kamu ini paling suka kado, paling suka hadiah. Jadi cocok jadi hamba Tuhan. Kau jadi pejabat, langsung ketangkap KPK. Jadi hamba Tuhan, udah dapat kado, boleh pamer lagi. Nah hari ini saya mau pamer. Baju boleh dikasih orang merek Casio, sepatu boleh kasih orang merek Casio, cincin, anting Casio semua. Terus kalau ngomong di mimbar, jemaahnya kayak gini nih tepuk tangan. Aduh luar biasa diberkati Tuhan. Halo? Apalagi kalau terima amplop duit. Ya, dipamerkan. Zrrr, tambah diberkati Tuhan, betul? Nah Tuhan bilang cocok kamu jadi hamba Tuhan. Suka pamer lagi. Lah kalau jadi pejabat dikasih kan mesti ngumpet. Belum lagi takut ditangkap, betul? Nah memang Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Makanya jangan protes, jangan marah, jangan iri. Terus kalau kita menerima, kita pun kecipratan. Orang undang saya Adi Ahok ya gitu kan. Ya biarin aja nggak apa-apa kecipratan juga. Kamu mau jadi Ahok, Adi Ahok nggak bisa kan? Halo? Nggak apa-apa. Orang ngundang saya gara-gara Ahok. Tapi abis itu ngundang saya gara-gara saya. Katanya begini lucu juga lu dia lu. Pintu khotbah juga lu dia lu. Halo? Ada anak yang dikasih nama Ahok di situ? Ada nggak judulnya? Atau anak-anak yang disayang Tuhan atau apa? Ada judulnya? Ya bolehlah ya. Saya suka pelayanan anak-anak. Waktu itu Koko Ahok susah ngurusin orang di Marunda. Tinggal 4 menit ya. Ya Pastor ya, harus bubar ya. Mau pulang nggak? Makanya undang lagi ya. Terus mana? Cepat-cepat ya. Kami satu keluarga dikasih ayat Matius 5 ayat 16. Hendaklah kamu jadi terang, biarlah perbuatan baik kamu diketahui semua orang, lalu mereka yang melihat perbuatan baik kamu itu memuliakan Bapa di... Oke, coba yang anak yang kasih Tuhan sudah? Cepat-cepat saja, oke. Ya sudah ya, slide pertama saja. Sudah, oke. Walah. Tayangkan itu yang toko itu, yang anak kecil.
Bantu saya aja deh. Aduh, ini bikin susah. Mana? Halo, yang tadi? Walah. Gambar pertama aja. Nah, yang itu yang ada toko terus. Nah, ini. Ini anak dipindahin dari Waduk Pluit ke Marunda. Nggak punya anak. Terus punya anak. Waktu dia punya anak, orang tuanya minta anaknya dikasih nama Basuki Cahayapurnama, panggilannya Ahok. Itu bayi pertama di Marunda yang direscue. Mereka tadinya nggak bisa punya anak karena tinggal di tempat kumuh. Akhirnya mereka pindah ke Marunda dan bisa punya anak, sama Koko Ahok dibantu dibukain toko. Dan saya pakai topi MIT. Artinya apa? Master in Transformasi. Kemanapun saya bilang transform Tuhan. Yang miskin jadi kaya, yang lebih punya anak jadi punya anak, yang susah jadi senang. Halo, yang sakit jadi sehat. Prophetic act. Makanya saya pakai kupu-kupu dimanapun saya pergi. Karena saya bilang, loh ada ayatnya 1 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Yesus kamu ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu ulat jelek, sekarang kupu-kupu cantik. Transformasi total. Halo, mari kita bangkit berdiri. Musisian tolong, kita cepat-cepat saja. Tidak ada altar call. Ya, yang merasa tadi saya ngomong sana sini, tiba-tiba merasa iya ya Tuhan ya, saya masih kurang iman ya, saya kurang percaya. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau punya hati baru, saya mau jadi orang yang taat, saya mau jadi pelaku firman. Doa masing-masing di tempat ya. Oke, saya akan sepakat. Tuhan melihat kita ada di kota malaikat. Tuhan mencatat nama kita, Tuhan akan jawab doa kita. Yang butuh jawaban doa, taruh tangan kananmu di dada saja. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Percayalah dia Bapa yang baik. Mintalah kamu menerima, carilah kamu mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Hari ini adalah Father Days. Bapak saya, hari apa saja saya selalu bilang, saya ulang tahun setiap hari Papa. Jadi setiap hari Papa saya bawain saya kado. Kadang-kadang dia nggak sempat bawa kado, dia cariin saya batu. Batu-batu yang lucu-lucu, ada batu satam di Belitung atau batu apa aja. Atau bawain saya coklat. Setiap hari saya terima kado dari Bapak saya. That's how I love kado. Dan saya suka dibungkus cantik. Dan setiap tahun Papa saya open house untuk merayakan ulang tahun saya. Sebetulnya saya lahir 3 Januari, tapi dibuat 1 Januari sama Papa saya. Dari umur 1 sampai 28, satu Pulau Belitung merayakan ulang tahun saya. Sampai Bapak saya meninggal, saya nggak pernah ulang tahun lagi. Sampai usia 40 tahun, Koko Ahok bikin open house. Saya baru mau ulang tahun lagi. That's how deep the love of my father is. Kalau Bapak dunia aja bisa sayang kita demikian rupa, apalagi Bapak di surga. So aku berdoa, thank you Jesus. Yes Lord. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih Bapa. Tahu lagunya? Hah? Ya apa aja lah yang ada hubungannya sama Bapa. Thank you. Thank you Jesus. Sambil saya doa ya. Thank you Jesus. Taruh tangan kananmu di dada kamu. Biarkan mereka menyanyi dengan lembut. Bapa, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Setiap anak-anak yang menaruh tangannya di dadanya, Engkau catat namanya malaikat Allah. Naik dan turunlah ke surga. Dan berikan permintaan hati mereka. Hari ini, hari ulang tahunmu. Hari Bapa. Bapa yang baik berkata, mintalah, maka engkau menerima. Bapa berikan setiap anakmu kado. Kado hari Bapa yang indah. Ingatkan mereka akan kasih sayangmu Bapa. Bahwa engkau Bapa yang memberikan semua yang baik yang kami minta. Saat ini kami angkat tangan kami
Dan kami berkata, Bapa, aku minta di dalam nama Yesus, berikanlah keinginan hati anak-anak-Mu di tempat ini. Jawab doa mereka Tuhan. Dan terjadilah kepada mereka sesuai dengan firman-Mu. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin.